kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Auriga Agustina, sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah truk menabrak 9 kendaraan di Pasuruan, 2 orang meninggal. Belasan anak yang mayoritas laki-laki di Tulung Agung dicabuli, 5 tersangka dibekuk. 2 ekor ular sanca sepanjang 3 meter yang menyeberang Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya ditangkap petugas Dishub dan Satpam Bank. Korban meninggal dunia akibat truk menabrak 9 kendaraan di eksit tol Purwodadi Pasuruan Rabu siang bertambah menjadi 2 orang. Sementara itu 6 korban luka berat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang lagi korban kecelakaan maut di Pasuruan dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Media Lawak Malang pada Selasa malam, yakni pengendara motor bernama Timbul Pristiwantoro, 45 tahun, warga desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, korban pertama meninggal dunia di lokasi kejadian yakni Main, 43 tahun, warga desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan. Dengan demikian, total jumlah korban meninggal dunia menjadi 2 orang. Sedangkan korban luka dan masih menjalani rawat inap sampai Rabu siang berjumlah 6 orang. Hingga Rabu siang, 6 korban luka berat akibat kecelakaan maut di persimpangan eksit tol Purwodadi masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit berbeda. Kebanyakan korban mengalami luka di kepala, punggung, kaki, dan tangan. Akibat kejadian, 2 korban meninggal dan 6 mengalami luka berat. Kemudian untuk material, 6 kendaraan sepeda motor dalam keadaan rusak berat dan 4 kendaraan R4 dalam keadaan luka berat. Saat ini untuk laka lantas ditangani oleh Satlantas Polres Pasuruan. Selasa sore, truk box menabrak 9 kendaraan di traffic light persimpangan eksit tol Purwodadi Jalan Raya Arteri Malang Surabaya di Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan beruntun diduga karena truk box yang melaju dari arah Malang mengalami remblong. Truk kemudian melaju tak terkendali dan menabrak 9 kendaraan di depannya yang sedang berhenti di traffic light atau lampu merah. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi ditemukan tewas usai api menghanguskan sebuah rumah indekos di Jember. Saat peristiwa terjadi, korban diduga masih terlelap tidur sehingga tidak menyadari saat kamarnya dilalap si jago merah. Api membakar sebuah rumah indekos di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, Jember. Api yang berkobar di lantai 2 selama 30 menit berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Namun saat melakukan proses pendinginan, petugas menemukan 1 penghuni di lantai 2 dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban bernama Mahardika, asal Lumajang, mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jember. Korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Subandi Jember guna kepentingan visum. Selain Mahardika, 1 penghuni kos lainnya juga mengalami luka-luka karena nekat melompat dari lantai 2 rumah indekos. Saat peristiwa terjadi, korban diduga masih terlelap tidur sehingga tidak menyadari saat kamarnya dilalap si jago merah. Dan kebakaran rumah kos yang ada di Jalan Mastrip yang mengakibatkan jatuhnya korban, yaitu 1 orang korban meninggal dunia atas nama Mahardika, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jember yang asalnya dari Lumajang, termasuk ada Ainurofik juga yang menjadi korban, namun hanya luka-luka ringan. Karena pada waktu kejadian pagi masih sebagian juga masih ada yang belum bangun, ya. Begitu saksi mengetahui ada percikan-percikan suara kebakaran itu langsung membangunkan warga yang ngekos di sana. Namun satu saksi yang mengetahui itu berhasil loncat yang mengakibatkan luka-luka lebam, hanya luka ringan. Namun 1 korban atas nama Mahardika ya tidak sempat menyelamatkan diri, terjebak dalam kamar dalam kobaran api sehingga korban meninggal dunia.
Petugas hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Diduga korsleting pada sistem kelistrikan sebuah minibus di Madiun terbakar. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebab sebelum api membesar, pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari dalam mobil. Minibus ini terbakar di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo, tepatnya di Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Dalam hitungan detik, api langsung membesar dan membakar bagian depan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab sesaat minibus mengeluarkan asap, pengemudi dan seluruh penumpangnya berhasil keluar. Menurut pengemudi mobil, Muhammad Imron, bagian depan mobilnya tiba-tiba mengeluarkan suara letupan, kemudian disusul asap dan api. Mengetahui hal itu, ia dan dua penumpangnya langsung turun dari mobil. Diduga kebakaran akibat korsleting pada sistem kelistrikan. Ada gejala bau sangit dari luar. Langsung saya minggir. Terus langsung kejadian tadi. Oke. Bapak tadi dari mana mau kemana sih Pak? Dari Delapo mau ke Madiun. Ke Madiun Pak ya? Ada berapa penumpang tadi Pak? 2 orang. Tidak apa-apa tadi Pak ya? Tidak. Sebelumnya mobil mengalami problem atau gimana Pak? Sebenarnya iya. Ada konslet kemarin tuh. Aku lupa tadi belum bawa ke bengkel. Oh gitu ya. Kalau api pertama kali muncul dari mana? Api pertama kali dari muncul depan. di bagian mana? Depan kap. Api baru bisa padam setelah pemadam kebakaran Kabupaten Madiun tiba di lokasi dan langsung menyemprotkan air ke sumber api. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun.